Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah novel yang populer pada masa angkatan balik pustaka, yaitu sekitar tahun 1920. Karya dari salah satu sastrawan Indonesia, yaitu Mara Rusli, yang populer pada masa itu dengan judul Siti Nurbaya. Sedikit cerita tentang kisah Siti Nurbaya. Siti Nurbaya adalah anak dari saudagar kaya yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Siti Nurbaya memiliki kekasih bernama Samsul Bahri. Mereka berdua harus berpisah karena Samsul Bahri ingin melanjutkan sekolahnya ke Jakarta. Suatu hari, ayah Siti Nurbaya mengalami kebangkrutan karena ulah dari Datuk Meringgi yang iri terhadap keberhasilan ayah Siti Nurbaya. Hingga akhirnya, ayah Siti Nurbaya meminjam modal usaha kepada Datuk Meringgi. Datuk Meringgi memberikan persyaratan kepada ayah Siti Nurbaya, jika dalam waktu 3 bulan ia tidak bisa membayar hutangnya, maka ayah Siti Nurbaya akan dimasukkan ke dalam penjara, atau ayahnya bisa bebas asalkan Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Meringgi. Karena iba dengan ayahnya, Siti Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Meringgi. Sebagai gantinya, ayah Siti Nurbaya tidak dimasukkan ke dalam penjara. Dan kabar itu terdengar sampai ke Samsul Bahri. Unsur intrinsik. Tema novel Siti Nurbaya ini bertemakan tentang percintaan antara sepasang remaja yang pada akhirnya harus terpisah karena Siti Nurbaya harus menikah dengan Datuk Meringgi. Cerita cinta ini disebut sebagai kasih tak sampai. Tokoh dan penokohan. Siti Nurbaya, gadis cantik yang berasal dari Kota Padang, anak saudagar kaya, baik hati, lemah lembut, penyayang, sopan dan santun, patuh terhadap kedua orang tua, dan rela berkorban. Samsul Bahri, kekasih Siti Nurbaya, pintar, sopan dan santun, gigih, penyayang, setia, baik tutur bahasanya halus. Datuk Meringgi, orang yang kikir, licik, kejam, sombong, penipu, rentenir, pembohong, jahat, keras kepala, apa yang dia mau harus dia dapatkan dan pemaksa. Baginda Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya, sopan, ramah, adil, penyayang, baik hati, dan mudah percaya dengan orang lain. Sultan Mahmud Syah, ayah dari Samsul Bahri, bijaksana, sopan, adil, dan penyayang. Siti Maryam, ibu dari Samsul Bahri, bijaksana, sopan, adil, penyayang, lemah lembut. Bakhtiar, teman dari Samsul Bahri, sopan dan santun, halus budi bahasanya, dapat dipercaya, gigih, penyayang, dan setia kawan. Zainurul Larifin, temannya Samsul Bahri, sopan dan santun, baik, dapat dipercaya, gigih, penyayang, dan setia kawan. Alima, saudara Siti Nurbaya, lemah lembut, sopan dan santun, setia kawan, dan bijaksana. Latar atau setting. Latar waktu, pagi, siang, petang, sekitar tahun 1920-an. Latar tempat, di bawah pohon kelapa, di kediaman Baginda Sulaiman, di kediaman Datuk Meringgi, di sekolah Samsul Bahri di Stavia Jakarta, di Kota Padang, dan di kantor pos. Latar suasana, sunyi, ramai, gerusa-gerusuh, riuh, tertekan. Alur cerita. Alur cerita yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya adalah alur maju. Dimulai dari eksposisi, komplikasi, klimaks, dan berakhir dengan pemecahan masalah. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita novel Siti Nurbaya adalah sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata ganti orang ketiga, yaitu dia.
Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita novel Siti Nurbaya adalah gaya bahasa sastra lama, yaitu menggunakan bahasa Melayu. Amanat. Amanat dari cerita Siti Nurbaya ini yaitu pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya agar orang tuanya selamat dari apapun yang menyengsarakannya. Jangan pernah jadi orang yang tamak dan iri hati. Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan yang kita punya, karena hal itu dapat menyusahkan orang-orang yang tidak bersalah. Sebelum bertindak, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan menjadi risiko dari perbuatan kita agar tidak menyesal nantinya. Unsur ekstrinsik. Biografi pengarang. Novel Siti Nurbaya ini ditulis oleh Rama Rusli yang merupakan pengarang roman pertama dalam sejarah sastra Indonesia. Mara Rusli juga disebut sebagai bapak roman modern Indonesia. Kondisi dalam cerita novel Siti Nurbaya. Mara Rusli sebagai pengarang menghadirkan novel berbahasa Melayu, sehingga membuat perbedaan dari novel-novel yang lain. Kondisi yang dibuat dalam novel sangat terasa, sehingga membuat pembaca terbawa akan suasana dalam novel tersebut. Nilai-nilai dalam novel Siti Nurbaya. Nilai moral. Siti Nurbaya adalah gadis yang sangat mencintai keluarganya. Oleh karena itu, dia rela mengorbankan dirinya untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai, yaitu Datuk Meringgi. Nilai budaya. Dalam novel Siti Nurbaya meletakkan landasan pemikiran yang mengarah kepada emansipasi wanita dan menolak adat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel Siti Nurbaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa subscribe ya, like dan share.